Dan siapkan bukti. Itu saya bilang, siapkan bukti yang banyak ya, di mana saya menghujat Islam. Begitulah Kak Princess. Yang kayak begitu kita udah sering banget dah. Kalau itu sering Kak Esther, Kalau karena saya kan saya keluarga sering saya yang diskusi tak. kan. Saya nggak pernah ketakutan. Kalau mereka mau nuntut silakan. KTP saya sampai sekarang masih Islam. Di mana saya menghujat Islam? BTW, ada Kirun nggak di bawah? Naik dong. Kirun naik dong Kirun. Dikirun. Salam semuanya. Salam, brother. Ya, salam Bang. Ya, salam Bu Sofi, salam buat semuanya ya. Ya, dikit aja sih. Tadi kan Bu Sofi bilang, siapa yang mau minta maaf ke atas silakan. Siapa yang mau minta maaf ke aku silakan. Lu juga mau minta maaf sama gue, lu punya salah apa sama gue? Ini orang-orang pada gak gue kenal, pada minta maaf sama gue ya perasaan. Enggak gini Bu, saya minta maaf itu karena Ibu terlalu baik orangnya, bukan karena ada dosa dan salah Bu. Ibu ini kalau saya perhatikan ya, Ibu ya salah satu perempuan Kristus yang benar-benar memang berapologet ini sejati sekali. Karena kenapa? Ibu nggak pernah dendam dengan orang, Ibu nggak pernah menyimpan rasa sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dendam dengan orang. Tapi kalau orang lain saya perhatikan Bu, waduh ngeri sedap. Apalagi dengan kondisi sekarang ini kan, mungkin kita tahulah, kita takut untuk naik ke room. Padahal kita mau ngomong jadi takut, kita kan salah diartikan, nanti dipikir kita menjelekkan orang kan. Jadi buat teman-teman lah, saya hanya menghimbau, marilah kita meniru dengan gaya Bu Sofi ini, dengan caranya berapologet lah, kita tiru lah ini bagus ini. Karena dia nggak pernah dendam dengan orangnya. Saya itu aja sih tadi Bu, karena Ibu tadi. Maaf, kita kalau lagi diskusi nggak pernah dendam sama orang sih. Kita kalau saya pribadi ya, karena saya yang teman-teman. Ketika kita berdiskusi kemudian kita tidak sepaham, kenapa kita terus mengancam gitu loh, bingung saya tuh. Nah itu dia Bunda. Betul. Bunda Kak. Saya tahu data lu, saya tahu alamat lu. Cemen. Ya diskusi aja. Memang kita diskusi tuh harus sepaham. Otak lu harus sama otak gue kan enggak. Betul. Gitu loh. Kalau Ya, ancaman itu udah sering gitu. datang. Iya, saya sama Pak Erben misalnya. Ketika kita beda pandangan teologis misalnya, kita menghargai beliau, apalagi kalau itu di komanya beliau. Kita selalu mengatakan ini pandangannya Pak Erben, ini pandangan saya. Ya, atau misalnya saya sama Miss Esther, betul ya Miss Esther? Ketika kita diadu, ini pandangannya Miss Esther, ini pandangan saya, kita nggak pernah dendam, nggak pernah kayak bagaimana gitu, kayak terlalu dibawa banget ke hati gitu. Kenapa sih? Aneh kalau nggak harus sepaham sama saya, lalu saya bongkar data-data kamu, saya ancam kamu, saya tahu nih nama kamu, kok begitu? Itu baperan namanya Kak. Iya kan saya Baper. ya. Itu orang baperan namanya. Tapi sebenarnya gini loh. Ngerti, saya juga bingung. Dendam itu merusak diri sendiri loh, beneran serius. Betul. Waktu aku SMP kelas 2 aku udah sadarin itu. Makanya aku datang sama Tuhan waktu dulu. Miss Tuhan, Esther, saya nggak tahan dulu. Miss Esther, tahan dulu. Teman-teman yang penonton di bawah, kalian tidak kasih gitu ini ke narasumber. Tap layar juga kagak ada, absen juga kagak ada. Marah juga ini. Lanjut Miss Esther. Udah lah, lu lagi. Orang nggak mau ini mah lu iniin. Biarin aja. Lu jangan malah jadi bom kedua ya. Enggak, ini loh, saya ini Kak Sofi tahu nggak pembatasan ini dari tadi yang Ibu siapa naik itu ya? Ibu siapa yang naik? Maaf. Lux. Itu sampai sekarang pembatasannya sudah 49 kali loh. Gile. Gara-gara tidak ada koin. Jadi Ngaruh memang pembatasan. topik. Ini juga yang oren itu, Iya, Itu juga orange.
Yang paling Apa? lop oren deh Itu yang paling absen. Oh, Ya, oren. absen lop oren. Yang gue keselin ya kemarin di komalnya siapa? Dia yang ngomong kasar gitu kan? Gue yang kena ban akunnya. Wah, parah si Kadrun. aku juga gitu Bu Yang Sofi. ngomong dia kok yang di ban akun TikTokku. Ini TikTok gila apa gimana sih? Tahu memang. Oke, saya lanjutkan dulu. Tap-tap layar teman-teman, biar room kita ini juga kuat. Tolong di tap-tap lah, kan itu nggak bayar itu. Masa tap-tap bayar aja kalian nggak bisa juga? Parah kalian ini. Jadi Saya lanjutkan aja Bu. Lop Jadi oren. semalam kan, ya semalam kan Ibu juga saya dengar di bawah waktu Bu Sofi juga naik di room Yuli, dan bahasa Ibu itu menghimbau kan semua apologet kita Kristen ini, kalau bisa marilah bersatu. Yang berlalu biarlah berlalu, tak usah lagi dipermasalahkan, tak usah diungkit. Marilah kita bersatu semuanya. Mari saling mendukung lah, jangan saling menjatuhkan lah. Himbauan Bu Sofi itu semalam saya sepakat Bu, dan saya sangat setuju, dan itu juga bagus kan. Jadi jangan ada dendam lagi, apalagi membagi-bagikan data-data apologet itu juga janganlah, nggak boleh kayak gitu kan. Itu aja sih saran saya Bu. Thank you, bro. Jangan seperti itu ya. Lalu nantang-nantang debat sesama Kristen. Ya kita bolehlah berdebat dalam artian kita berdiskusi dengan baik. Tapi jangan paksakan jangan paksakan otakmu harus masuk ke otak saya, atau saya harus masuk ke otak kamu, nggak bisa gitu loh. Gitu. Jadi berdiskusi itu bukan untuk pemaksaan, betul nggak teman-teman? Kok dipaksain, nggak enak gitu. Artinya gini, apa yang saya ajarkan, contoh kalau Anda memprotes pengajarannya Sofia, Anda selidiki dulu gitu loh, betul nggak yang saya omongin ya, lalu Anda baca ulang-ulang itu. Saya tuh tidak sembarang-sembarang menafsir ya, wanita ini tidak sembarang-sembarang menafsir. Dan saya bukan menafsir, saya belajar teman-teman ya, gitu. Jadi jangan langsung menjudge kayak kemarin yang saya sesalkan dalam kasusnya Bang Edis. Teman-teman menyatakan, barang siapa yang mengatakan Yesus punya Tuhan sesat, lalu membuat fiti-fiti Bang Edis saksi Yehova. Padahal ternyata pernyataan Bang Edis itu sama dengan pernyataan Deki Ngandas, sama dengan pernyataan Romo Daniel Biantoro, sama dengan pernyataan Pak Bambang Murseno, sama dengan pernyataan orang Katolik si Patris Allegro. Padahal mereka semuanya kontra sama Bang Edis. Nah, kok kalian memprotes Bang Edis, sudah menghakimi, alias kalian sudah melemparkan batu ke Bang Edis. Nah, kalian sendiri tuh nggak ngerti Alkitab gitu ya, saya sesalkan itu teman-teman, paham nggak sih? Jangan begitu gitu loh. Itu yang saya mau. Jadi jangan begitu, itu merusak dunia kekristenan ya. Artinya Anda dengarkan dulu, Anda saring lagi ya. Anda tuh bisa tanya ke Bang Edis secara langsung atau naik ke komalnya Bang Edis. Bang Edis membuka kesempatan. Waktu dibuka kesempatan, Bang Edis nunggu 2 jam, nggak ada satupun orang naik. Betul nggak teman-teman? Aku begitu Bu. 64 sudah pembatasan bodoai. Ya ampun. Aku Ada waktu apa itu ya ini? Bu Sofi. Ya udah ini aja dirungkatin aja dulu. Enggak, biarin saja. Tap-tap aja, tap-tap layar ayo guys yang kencang. Udah berapa Pak? 64 kali kena pembatasan. Apa ya? Tahan-tahan loh, gue ngomongnya udah sopan dan halus loh. Udah over itu Pak. Mau banding mana, mau tunggu mana, nongol terus. Ih, sudah 72 nih. Tingkatin aja dulu Bang. Pengaruh nanti. Nggak, kayaknya kita harus ganti. Kita pakai kata Iceland gitu loh teman-teman. Iceland gitu, atau Mr. M gitu loh. Gitu. Tapi dari tadi kita aman kok Bu Sofi, belum sebut-sebut. Iya. Iya, kita nggak bahas Makanya gue agama. heran. Kena pembatasan, orang kita ngobrol biasa ya. Malah kita lagi silaturahmi, memaafkan kok malah Sudah batasi nama TikTok. Sebentar lagi Emang datar. bodoai. Lama-lama gue kayak ini nih, kayak apa? Pak Pendeta Daromes. Kamu belum tahu siapa saya ya, tok tok.
sekali saya berbicara dalam nama Yesus kau bangkrut ya tok tok. Aku pendeta Doromis itu aku semangatnya itu lo nggak bisa. Kamu belum tahu ya tok tok, saya ini anak Tuhan. Sekali saya bernubuat di dalam nama Yesus. Bangkrut kau tok tok. Kalau bangkrut tok kita repot juga. Kita pindah kemana? Janganlah. Siapa kamu berani-beraninya nge-ban akun live saya? Saya live kau ban. Kau belum tahu saya ini siapa tok tok. Aduh. Ada-ada aja. Nih gue kayaknya mesti minta maaf nih sama pendeta Daromes nih. Gue belum minta maaf nih. Ntar gue ini maafkan saya Pak Pendeta Daromes Bu ya. Sophie, belum lebaran. Nanti ya minta maafnya. Belum lebaran. Aku cuman geli gitu loh teman-teman. Maksudnya itu kan pembatasan kan emang ada algoritmanya. Kenapa dia kok darah Yesus dalam nama Yesus tok tok revenue apa pokoknya labamu menurun atau apa gitu pokoknya. Kok geli liatnya, aduh. Oh bangkrut, bilang tok tok bangkrut katanya. Ya tok toknya bukan makin bangkrut, makin meningkat si tok tok. Maksud aku begini loh teman-teman, jangan gunakan nama Tuhan Yesus sembarangan gitu loh teman-teman. Itu kan sesuai yang ini ya kan, Bu, yang di Matius yang menyebut nama Yesus, ternyata dia ditolak. Aduh, geli ada. Kenapa misalnya saya mau ngomong apa? Silakan tadi kupotong, sorry. Doromis itu nggak bisa kutandingi. Jangan kau singgung-singgung dia punya nama, Miss Esther. Ntar kok dia marah loh naik ke komamu. Enggak, dia baik sama aku, Bu Sophie. Nanti Miss Esther, nanti Saya didoain tidak Miss Esther. Saya tidak menyangka Bu Sophie sebagai apologet handal. Nah, kalau Beneran aku menyinggung dia saya. suka memberkati. Ampun, gak berani gue. Iya. Sebenarnya gini teman-teman, kayak pendeta Doromis memang kalau saya pribadi kan ada juga yang saya nggak suka. Tapi jangan ngelihat nggak sukanya itu. Calon mertuanya Yuli loh, lu jangan macem-macem. Oh iya. Ada baik dari dia tahu. Ada Ada baiknya. tamu Kak. Siapa Miss. nih? Termos. Selamat sore Termos. Termos. Selamat sore. Ya sore Termos, ini. sore. Nggak monitor dia. Silakan sampaikan apa Termos? Oh Termos. Udah kau dibawa dulu ya. Silakan Indah. si Indah Christian, silakan. Selamat sore. Disampaikan. Sore. Selamat siang apa sore ini ya? Sore Kak. Saya Udah 2:30. hampir jam 5 sore. Ya menjelang sore lah. Menjelang sore. Nah, silakan. Mau nyampai apa ya? Saya senang aja suka dengar komal-komal Kristen yang pengajaran gitu. Dan lu mau minta maaf sama gue. Ah? Dan lu mau minta maaf juga sama gue. Ya mohon maaf lahir batin. Gak banyak yang punya salah sama gue. Pada minta maaf nih. Ayo, siapa dong ngantri pada minta maaf, ayo. Mau minta maaf terbuka lebar sebelum lebaran. Saya minta maaf sebelum lebaran Bu Sophie. Ya, senang aja dengar Apologet Indonesia, walaupun ya mungkin ada ya biasalah ada perbedaan gitu, karena susah juga memang ya menyatukan kepala ini kan banyak kepala gitu ya kan.
Harus Perbedaan tuh biasa, kalau semuanya sama itu namanya persamaan. betul. Tapi hanya orang yang dewasa aja yang bisa nerima itu gitu. Karena kan kalau iman yang nggak dewasa mungkin berpikirnya nggak apa ya, berbeda aja. Kalau kita udah tahu firman Tuhan bisa mengerti gitu, memahami ya perbedaan-perbedaan itu. Saya sering dengar juga semua komal-komal membuat belajar buat diri sendiri juga gitu. Terus apa ya, semuanya saya ikutin gitu, yang istilahnya yang untuk membangun iman. Ngobrol-ngobrol gini kan saya suka dengar, lucu gitu kadang-kadang. Saya suka ketawa sendiri gitu, teman-teman semua. Itu aja. Oke. Betulan lagi Bang RH, mau nanya Diki Bang RH. Kok nanya saya? Bang RH. Enggak, abang kan arah sana. Itu katanya Murtadin ada yang tertangkap Bang ya? Tertangkap di daerah mana? Iya katanya Kalimantan yang itu Tadi yang lo si Dedi Saputra itu yang dari si Dedi Aceh. Saputra. Iya betul. Gimana Gimana dirimu itu? tanya saya ada di Papua. Oh jauh ya Bang ya dari sana Kalimantan ya. Oh iya ya. Oh iya. Gimana Bu Sofi? Gimana ceritanya Bu? Masalah apa itu Kak Sufi? Bisa ketangkap? Saya tadi ini nggak di Komal. Gimana keteh ya? Kalau Dedi Saputra kan emang agak tajam ya, narasinya udah lama diincer beberapa kali sebenarnya. Makanya aku bilang, aduh kalian tuh udah open cam ya kan, bergerak di dunia ini. Janganlah narasi yang tajam-tajam gitu ya. Contohlah senior kita Pak Bambang Nur. Pak Bambang Nur aja nggak berani. Kok kalian tuh bisa berani itu loh. Jadi selama kalian masih di Indonesia, udahlah. Serahkanlah sama kita-kita yang di Amerika ya. Biar kita aja menghantam. Tapi kayaknya sih Bu, itu kan udah lama loh masalahnya. Kalau nggak salah dari tahun 2005 katanya. Atau 2015 ya. Iya, dia Mungkin sudah baru-baru diincar memang. Iya, baru-baru dia murtadi mungkin. Mungkin ada keseleo kata mungkin Masalah juga ada kaitannya dengan Bro, masalah juga ada kaitannya dengan perapologetan atau gimana? Oh iya, dia kan dia channel tersadarkan itu loh. Kamu ngerti nggak? Oh ya. Udah ada. Itu kan narasi-narasinya tajam-tajam juga toh. Kalau tersadarkan itu kalau nggak salah masih ada nomornya di saya, kan dulu sama-sama di YouTube kita itu. Awal-awal murtad. Dia punya YouTube juga sih. Milky kok naik-naik malah kamu jedah sih. Melki Ya, dia itu bangun- oten Bang, oten dia. Dia bangun gereja tapi gerejanya belum tuntas kayaknya saya lihat di VT-VT-nya si Dedi ini. Teman-teman, Kak Sofi dan semua Kak Sofi kalau bisa lah ya. Ini saya mau antar, saya ada hajatan sore ini, ada ponakan yang ada pernikahan. Nah ini saya mau antar. Ada perempuan ini kebetulan dia jadi pagar ayu atau apalah untuk pengantin, jadi saya mau antar dulu ke hotel ya. Nanti saya nggak tahu saya balik jam berapa. Kalau masih sempat nanti kita live lagi. Kalau bisa